在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin sangat pintar, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengakalinya. Saat dia memasuki 300 dunia yang hancur, dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri dari orang-orang yang memburunya. Pada akhirnya, dia memikirkan skema ini dalam sebuah skema. Penghalang yang menghubungkan dunia adalah skema pertama. Wang Lin menyimpulkan bahwa skema pertama ini tidak bisa menipu Taois 7 warna atau hantu tua Zan, dan dia ingin mereka mengetahuinya. Begitu mereka benar-benar menemukan tempatnya, tanpa sadar mereka akan terjerumus ke dalam skema kedua. Begitu mereka mengira telah mengetahui rencana Wang Lin, mereka akan santai. Menggunakan momen ini, dan fakta bahwa pengejaran telah membentuk sebuah siklus, Wang Lin akan menggunakan layar hantu untuk menempatkan mereka dalam ilusi. Poin utamanya bukanlah runtuhnya penghalang atau ilusi, tetapi fakta bahwa Wang Lin telah mengulangi tindakan ini lebih dari 100 kali. Hal ini membuat orang yang mengejarnya memiliki kebiasaan dan kecenderungan bawah sadar. Inilah syarat untuk menempatkan mereka di dalam ilusi. Ada seekor binatang buas di benua astral abadi bernama ikan mata. Kepalanya sebagian besar terangkat melalui mulutnya yang terbuka dan tubuhnya tampak seperti ular lumpur sepanjang 10.000 kaki. Binatang itu suka melahap bumi dan menyerap esensi bumi untuk menyehatkan tubuhnya, dan energi spiritual untuk menyehatkan jiwanya. Ikan mata muda seringkali tertinggal di lumpur sungai dan tidak pernah menampakkan diri. Seiring berjalannya waktu, Aifis dewasa bisa mencapai panjang 10.000 kaki. Mereka akan mengebor lumpur dan memasuki bumi. Kemudian mereka melakukan perjalanan bawah tanah menuju gunung terdekat dan tidur. Di benua astral abadi, sebagian besar ikan mata disegel oleh sekte sebagai binatang pelindung, tetapi mereka tidak dicintai oleh para pembudidaya. Ketika mereka memasuki gunung, mereka akan menyatu dengannya. Meski hal itu memberi semangat pada gunung, gunung itu akan segera berubah menjadi pasir kuning. Aifis yang mencuri energi surgawi ini harus disegel. Sebenarnya, hampir semua Aifis yang ditemukan di benua astral abadi segera disegel. Wang Lin sedang duduk di gurun planet ini. Angin menderu-deru saat badai pasir besar terjadi. Badai menutupi dunia dan membuat segalanya tampak redup. Wang Lin belajar tentang Aifises dari ingatan jiwa ketiga. Penguasa surgawi 7 warna telah membawa seekor Aifis muda ke 300 dunia yang hancur dan berniat membesarkannya di sini untuk sementara waktu sebelum mengambilnya kembali. Namun, dia telah mati dan hancur, sehingga Aifis tetap berada di sini. Wang Lin telah mendeteksi aura binatang itu dan melihat planet gurun saat dia melarikan diri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Wang Lin mengambil segenggam pasir kuning dan merasakan sedikit energi spiritual. Berbagai tanda di permukaan ini mengungkapkan bahwa binatang di bawah kemungkinan besar adalah ikan mata. Seekor Aifis yang mampu tumbuh tanpa batasan dan hidup di dunia ini begitu lama. Pasti ada mutasi. Ini satu-satunya planet di dunia ini, artinya planet lain sudah diserap oleh Aifis. Tangan kanannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk payung pembakaran alam. Saat payung muncul, gelombang panas keluar dan menyebar ke seluruh langit. Awan bertebaran saat payung raksasa muncul di langit. Setelah payung dibuka, kanopi menyatu dengan tiang payung. Itu seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Wang Lin menatap payung yang terbakar dan menggigit ujung lidahnya untuk menyemprotkan darah. Darahnya tampak terbakar saat terbang menuju langit. Gemuruh menggelegar bergema dan kemudian payung itu perlahan menghilang. Bahkan tiang payung raksasa pun menjadi transparan hingga tidak ada bekas yang tersisa. Payung pembakaran alam menyatu dengan kehampaan, membuatnya mustahil untuk membedakannya. Namun, siapapun yang memasuki planet ini akan diselimuti api. Ini adalah penyergapan pertama. Nafas Wang Lin sedikit terengah-engah. Bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap akhir, menggunakan mantra ini tetap sulit, terutama ketika dia ingin menampilkan lebih banyak kekuatannya. Itu seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan.
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kirinya. Esensi api di mata kirinya muncul dan api berkobar. Dia melambaikan tangan kanannya dan lautan api keluar dari mata kirinya. Lautan api berubah menjadi api Vermilion Bird dan terbang ke langit. Api Vermilion Bird terlalu besar, dan bulu ekornya terbuka lebar seperti burung phoenix. Setelah berputar beberapa kali, ia menghilang dari dunia. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi untuk sementara waktu. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia mulai bergumam. Sesaat kemudian, cahaya 7 warna muncul dari tangannya. Cahaya 7 warna ini tampak sama dengan mantra dari 7 warna Dao. Sekarang Wang Lin menggunakan mantranya, itu bahkan lebih menyilaukan, dan cahayanya menutupi setiap bagian planet ini. Dao Lens 7 warna. Wang Lin meraung dan tangannya terbuka. Langit bergemuruh saat cahaya 7 warna berkumpul di langit untuk membentuk tombak 7 warna. Tombak ini mengeluarkan aura mengejutkan dan mengeluarkan himne begitu muncul. Kemudian ia terbang menuju Wang Lin dan menusuk ke bumi di sebelah kanan Wang Lin. Ini adalah penyergapan kedua. Setelah menggunakan 2 mantra kuat ini secara berurutan, Wang Lin tampak lelah, tetapi dia tidak berhenti. Dia menunjuk ke antara alisnya dan sebuah bayangan muncul di atasnya. Bayangan itu perlahan-lahan terpisah hingga tubuh aslinya dan avatarnya terbelah. Tubuh asli dengan warisan Dao kuno terbang ke langit dan tangan kanannya terulur. Dunia berubah warna saat Heaven Splitting Axe muncul. Tubuh asli Wang Lin meraihnya dan menghilang. Serangan kekuatan penuh dari warisan Dao kuno adalah penyergapan ketiga. Setelah 3 penyergapan, ekspresi Wang Lin tampak redup dan napasnya menjadi cepat. Dia menyesuaikan diri selama setengah dupa sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan layar hantu muncul. Benda ini berasal dari benua astral abadi dan merupakan harta karun yang sangat kuat. Meskipun Wang Lin belum sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa menggunakannya untuk memberikan ilusi. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan darah ke wajah hantu itu. Darahnya dengan cepat diserap oleh wajah hantu itu. Hanya dalam 3 napas, setengah dari darahnya terserap, menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat. Pada napas keempat, wajah hantu itu berhenti menyerap darah dan matanya menampakkan cahaya iblis. Wang Lin mengangkat layar dan melambaikannya. Wajah hantu itu terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Tubuhnya mengembang hingga menyelimuti planet dan menghilang. Setelah wajah hantu itu menghilang, dunia seakan berubah, namun sangat sulit untuk menemukan apa masalahnya. Ilusi wajah hantu ini adalah penyergapan keempat Wang Lin. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menyeka keringat dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Ada titik hantu kecil, dan dengan cepat berkembang menjadi Nether Beast. Tubuh binatang ini belum berkembang sepenuhnya, ukurannya hanya 1000 kaki. Namun, matanya yang dingin dan kejam bisa membuat hati siapapun bergetar. Saat Wang Lin menunjuk, Nether Beast menutup matanya dan tubuhnya menjadi kurus. Akhirnya berubah menjadi kabut dan menyelimuti dunia. Seluruh dunia tampak buram di dalam kabut. Nether Beast ini adalah penyergapan kelima Wang Lin. Avatar kultivator Wang Lin duduk di gurun kuning, merasa sangat lelah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan semua mantra ini sekaligus. Jika itu terjadi dalam pertarungan normal, dia tidak akan pernah punya waktu untuk menggunakan semuanya, tapi saat ini hal itu mungkin. Masih ada penyergapan ke-6. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangkat tangan kirinya. Darah yang mengalir dari ujung jarinya sudah menggumpal, tapi dia merobeknya lagi. Lalu dia menggambar lingkaran darah di sekelilingnya. Saat lingkaran darah terbentuk, Wang Lin meludahkan energi esensinya ke dalamnya, menyebabkannya dipenuhi dengan bau darah dan energi asal yang padat. Saat bau darah dan energi asal menyebar, seluruh planet bergetar. Getaran ini berasal dari jantung planet dan menyatu dengan tanah. Pasir di planet ini bergerak seperti gelombang. Lalu tangan Wang Lin membentuk segel dan garis darah muncul di matanya. Sejumlah besar garis darah muncul dan menyatu dengan lingkaran darah, menyembunyikan aura yang datang darinya. Setelah sekian lama, pergerakan di bumi perlahan menghilang dan Wang Lin menghela nafas lega.
Ikan mata adalah penyergapanku yang keenam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan ada sedikit cahaya keemasan di matanya. Cahaya keemasan ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat kaya. Ini adalah satu-satunya darah surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Tangan kanannya meraih kehampaan dan ada kilatan cahaya keemasan. Busur Li Guang muncul dan dia mengambilnya. Wang Lin menatap ke langit. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata dan mulai membayangkan apa yang bisa terjadi. Busur Li Guang adalah penyergapan terakhirnya, penyergapan ke-7. 7 penyergapan ini menciptakan jebakan yang mengejutkan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, dupa waktu berlalu. Wang Lin membuka matanya dan tidak ragu lagi. Dia melambaikan tangan kirinya dan sebatang dupa hitam yang tidak menyala muncul di hadapannya. Sambil memegang dupa, dia melambaikannya dan menyalakannya. Asap hitam dengan cepat berterbangan ke udara seperti asap sinyal. Ini belum berakhir. Setelah dupa dinyalakan, Wang Lin membuangnya, dan mendarat 30 kaki jauhnya di pasir kuning. Api berkedip-kedip dan asap hitam semakin pekat. Tangan kiri Wang Lin meraih ke arah kehampaan lagi dan dia menarik keluar Zixia, yang matanya terpejam. Wang Lin tidak merasa kasihan saat jarinya mendarat di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dipadukan dengan paras cantiknya mampu menggugah hati siapapun. Tapi mata Wang Lin masih dingin, dan saat jarinya mendarat di antara alisnya, matanya terbuka. Zixia meronta saat tangan kanannya lepas kendali dan meraih kekosongan. Pesan giok muncul di tangannya. Sambil memegang batu giok itu, Zixia berjuang lebih keras lagi, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengirimkan pesan dan batu giok itu bersinar terang sebelum pecah. 7 penyergapan telah dilakukan, dan dengan dupa dan batu giok yang terbakar, dia telah memasang umpan. Sekarang dia hanya perlu menunggu mangsanya tiba untuk memulai pertempuran hebat di planet ini. Wang Lin tidak berpikir dia bisa membunuh Taois 7 warna dan hantu Tuazan, tapi dia tidak perlu membunuh mereka. Terkadang, melukai seseorang dengan parah memiliki dampak yang sama. Bagaimanapun juga, apakah itu hantu Tuazan atau Tao 7 warna, jika salah satu dari mereka terluka parah, itu akan menjadi peluang besar bagi yang lain. Saat dupa dibakar, situasi di 300 dunia yang hancur berubah. Semua murid 7 sekte Dao memperhatikan dupa tersebut, dan mereka semua bergerak. Ada juga selir ke-6 dan ke-3 yang telah memasuki inti dunia gua ini. Mereka berada di dunia yang berbeda, tetapi mereka berdua memperhatikan dupa tersebut. Mata selir ke-6 dipenuhi dengan kebencian karena dia baru saja selamat dari serangan Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti bau dupa. Adapun selir ke-3, ekspresinya dingin dan matanya rumit. Dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Dia datang ke sini dengan tujuan yang berbeda dari orang lain. Dia hanya ingin pulang. Dia merindukan kampung halamannya dan gurunya. Dia ingin meninggalkan dunia gua ini dan kembali ke benua astral abadi. Sambil ragu-ragu, dia menggigit bibir bawahnya dan menghilang. Selain menyalakan dupa, ada juga batu gioknya. Saat batu giok itu hancur, Jenderal Azure Dragon, Jenderal Kura-Kura Hitam, dan Jenderal Burung Vermilion semuanya mendeteksi ini dan mengikuti pesan tersebut. Ada juga hantu Tuazan, yang telah mengikuti kelompok kultivator dengan keraguan yang membangun di dalam hatinya. Saat batu giok itu pecah, ekspresinya segera menjadi suram dan dia melihat ke belakang. Matanya menunjukkan niat membunuh dan dia segera berbalik. Adapun Taois 7 warna, saat dia terus bergerak, penghalang antara dunia tidak bisa bertahan lama. Penghalang itu runtuh, tetapi cahaya 7 warna bersinar dan memperkuat keruntuhan itu. Sang Taois 7 warna berdiri di sana tanpa apapun di hadapannya. Saat penghalang itu runtuh, aura Wang Lin menghilang. Sang Taois 7 warna segera menebak apa yang terjadi, dan matanya dibanjiri amarah yang mengerikan. Dia meraung marah dan berbalik. Wang Lin, aku tidak akan menyerah sampai aku membunuhmu. Taois 7 warna mengambil satu langkah dan langsung menghilang. Dupa dan batu giok itu seperti yang diumumkan Wang Lin kepada semua orang dimanapun dia berada. Rasanya seperti asap gelap di hari yang cerah, itu jelas bisa dirasakan oleh semua orang. Taois 7 warna juga memperhatikan dan mendekat dengan kecepatan penuh.
Avatar Wang Lin dengan tenang duduk di sana dan memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya. Bagian bawah busurnya tertancap 3 inci ke dalam pasir. Sambil memegang busur, Wang Lin menutup matanya. Dari kejauhan, ia tidak lagi tampak seperti seorang kultivator melainkan seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Setelah sekian lama, banyak pusaran muncul di dunia ini. Sejumlah besar orang yang mencarinya muncul. Sovereign dan Dao Master Blue Dream muncul di dunia ini, keduanya tampak lelah. Mereka saling memandang dengan mata dingin. Jelas sekali mereka telah bertarung satu sama lain di 300 dunia yang hancur. Banyak kultivator datang ke dunia ini, namun tidak satupun dari mereka yang mendekat ke planet tempat Wang Lin berada, meskipun mereka dengan jelas merasakan aura Wang Lin saat mereka muncul. Selir ketiga memandang planet di kejauhan dengan tatapan yang rumit. Dia tidak tahu apakah dia berteman atau bermusuhan dengan Wang Lin, dia tidak bisa memahaminya. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen tiba, diikuti oleh orang-orangnya yang lain. Tatapan mereka melewati semua orang dan kemudian melihat ke planet di kejauhan. Tepat pada saat ini, pusaran raksasa muncul dan terkoyak oleh cahaya 7 warna yang masuk. Cahaya 7 warna menerangi area itu dan 7 Taois warna muncul. Hampir pada saat yang sama Dao 7 warna muncul, hantu tua Zan keluar dari kehampaan. Jarak mereka 10.000 kaki, dan setelah saling memandang, mereka menarik pandangan mereka. Mendengus dingin datang dari Taois 7 warna sebelum dia menuju ke planet ini. Hantu tua Zan sedikit tertinggal saat dia bergerak menuju planet ini. Semua orang juga terbang ke depan, mengikuti mereka. Hanya orang-orang dari planet 5 elemen yang tetap di sana dan dengan dingin memandang ke depan. Selir ketiga ragu-ragu dan tidak bergerak maju. Dao 7 warna adalah yang tercepat. Dengan satu langkah, dia sampai di luar planet ini. Dia melihat ke planet ini dan mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya, dia jelas melihat apa yang menantinya di planet ini, terutama binatang buas yang bahkan dia takuti. Semua ini membuat 7 warna Dao berhenti dan ragu-ragu di luar planet ini. Planet ini tidak dapat dimurnikan. Setelah dimurnikan, binatang itu akan terprovokasi dan tidak akan ada gunanya. Wang Lin ini mungkin menunggu di sini karena itu. Saat Dao 7 warna berhenti di luar, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul keningnya. Ada kilatan cahaya hantu dan Wang Lin mengeluarkan jiwa ketiga. Wang Lin melepaskan tangannya dan jiwa ketiga melayang keluar. Auranya tidak tertahan sama sekali, dan menyebar. Bagi yang lain, daya tarik jiwa ketiga tidak sekuat yang dimiliki oleh 7 warna Dao dan hantu tua Zan. Ketika jiwa ketiga muncul, itu seperti menempatkan harapan dan impian seumur hidup mereka di hadapan mereka. Itu ada dalam genggaman mereka. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dariku dapat mengambil jiwa ini. Kata-kata Wang Lin bergema di seluruh planet dan menjadi gemuruh yang menggelegar. Mata Dao 7 warna itu merah. Pada saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penyergapan di planet ini, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, selama dia tidak menarik perhatian binatang yang tertidur di dalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak dia melakukan penyergapan di sini, pada dasarnya dia telah menjebak dirinya sendiri di sini. Taois 7 warna mengambil satu langkah dan memasuki planet ini. Hantu tua Zan tidak bisa menahan godaan, dia memasuki planet ini hampir bersamaan dengan Dao 7 warna. Para penggarap lainnya ragu-ragu tetapi juga mendekat. Mereka tidak ingin bersaing, tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menonton. Khususnya, Azure Dragon, Black Tortoise, dan Vermilion Bird menyerbu dan memasuki langit planet ini. Menghadapi semuanya, meski mata Wang Lin tenang, hatinya mendidih. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia mengepalkan busur Li Guang lebih erat lagi. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa saya bunuh sebagai pengorbanan. Wang Lin menatap ke langit, dan saat ini, langit bergemuruh. Awan bergerak terpisah seperti gelombang. Wang Lin melihat Dao 7 warna, hantu tua Zan, dan para penggarap lainnya. Penyergapan pertama, Realm Burning Umbrella. Payung menyempurnakan semuanya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit.
Dunia bergetar dan seluruh langit menjadi merah. Warna merah ini bukanlah darah melainkan cahaya dari api. Lautan api muncul entah dari mana dan menyelimuti dunia. Riak bergema di lautan api, dan payung kuno yang besar muncul. Payung itu memisahkan diri dari lautan api di langit. Tiang payung yang telah hilang muncul kembali, tampak seperti tiang penyangga surga. Kanopi payung menutupi langit dan menghalangi jalan mundur semua orang. Dao Master Blue Dream dipaksa keluar oleh kekuatan dari Realm Burning Umbrella. Seolah-olah semua orang yang bukan bagian dari pembantaian ini diusir. Lagi pula, dalam pembantaian yang akan terjadi, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Dao Master Blue Dream, jadi dia memilih untuk menghentikannya di luar. Gemuruh menggelegar bergema, dan ekspresi semua orang yang diblokir oleh Realm Burning Umbrella berubah. Taoist 7 warna dan hantu tua Zan adalah sama, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Api mengerikan yang menutupi langit berkobar ke arah mereka. Payung pembakaran alam bukanlah mantra dari dunia gua ini, dan itu telah menyatu dengan esensi api Wang Lin. Api halus menyebar dan mulai membakar pikiran para penggarap yang terjebak di sini. Sejak mempelajari Realm Burning Umbrella, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya tanpa batasan atau perhatian apapun. Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari orang gila. Pertama buka payungnya, lalu tutup untuk membunuh. Tutup 30%. Ekspresi Wang Lin muram dan meraung sambil melambaikan tangan kirinya. Langit bergemuruh dan payung raksasa di langit perlahan menutup. Saat payung ditutup, api di dalamnya menjadi semakin panas, dan suhunya mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya 30% yang menyebabkan 3 dari 7 murid Sekte Dao yang belum mencapai langkah ketiga mulai terbakar dari dalam. Mereka langsung terbakar menjadi abu. Tutup 60%. Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia menutup payung hingga 60% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Payungnya menutup dengan cepat, dan teriakan pun menggema. Kali ini, bahkan ekspresi ketiga jenderal pun berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin dapat memiliki mantra kuat yang bahkan langka di benua astral abadi. Tutup 80%. Batasan Wang Lin adalah 80%, dan saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan hidup di tubuhnya terkuras dengan cepat dan wajahnya semakin menua. Di saat yang sama, payungnya tiba-tiba tertutup. Jeritan menyedihkan bergema. Tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal. Pikiran ketiga jenderal itu bergetar dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka menggunakan kultivasi penuh mereka untuk melawan kekuatan api, dan mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk mencoba keluar dari lautan api ini. Taoist 7 warna dan hantu tua Zan sama-sama muram. Bahkan mereka harus berusaha keras untuk menahan api ini. Bagaimanapun, meskipun tingkat budidaya mereka tinggi, tubuh mereka tidak seperti yang kuno. Sang Taoist 7 warna telah mewarisi mantra penguasa surgawi 7 warna. Ini termasuk Realm Burning Umbrella juga. Meskipun berbeda dari yang digunakan Wang Lin, tidak ada orang lain di sini yang mengetahuinya lebih baik dari dia. Pada saat ini, dia meraung dan bergegas keluar dari lautan api. Dia langsung menyerang Wang Lin, penuh dengan niat membunuh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah mencapai 80%, Wang Lin tahu dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat menutupnya 100%, namun, Wang Lin puas dengan efek dari Realm Burning Umbrella. Saat Taoist 7 warna menyerang, Wang Lin melambaikan tangan kirinya. Dunia bergetar dan bumi bergetar saat cahaya 7 warna bersinar di sekitar Wang Lin. Cahaya 7 warna melesat ke langit dan terhubung dengan cahaya 7 warna di sekitar Taoist 7 warna, yang merupakan orang pertama yang bergegas keluar dari lautan api. Cahaya 7 warna ini menghubungkan bumi dan langit. Tombak 7 warna keluar dari bumi di samping Wang Lin. Itu seperti naga 7 warna yang menyerang Dao 7 warna. Perkembangan ini terlalu mendadak. Saat Dao 7 warna keluar dari lautan api, pupil matanya menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan teratai yang kehilangan 2 kelopaknya muncul. Sama seperti bagaimana dia memblokir pedang Wang Lin, kelopak teratai menutup, mengelilingi Taoist 7 warna. Namun, teratai Dao 7 warna tidak dapat menghentikan tombak 7 warna milik Wang Lin. Seperti payung pembakaran alam, keduanya bukanlah mantra dari dunia gua.
Jika seseorang bisa menampilkan sebagian besar kekuatan mantranya, itu sudah sangat kuat. Tombak itu langsung mendekati teratai. Saat mereka bertabrakan, 5 kelopak teratai runtuh satu persatu. Saat pecahannya pecah, teratai itu sendiri juga hancur. Dao 7 warna yang suram terungkap. Dia langsung melambaikan tangan kanannya dan tombak 7 warna yang identik muncul dan bertabrakan dengan tombak Wang Lin. Gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Tabrakan kedua tombak tersebut memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tepat pada saat ini, serangan ketiga Wang Lin muncul. Saat dampaknya hancur, tubuh asli Wang Lin muncul. Bintang-bintang di antara alis dan matanya semuanya berputar hingga membentuk pusaran. Bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Tubuh aslinya tumbuh hingga setinggi 10.000 kaki dan menyatu dengan bayangan. Dia mengangkat Heaven Splitting Axe, dan saat tombaknya bertabrakan, dia menebangnya. Dengan potongan itu, kapak pemecah surga terbang menuju Dao 7 warna. Pada saat ini, hantu tua Zan keluar. Mata hantu tua Zan berbinar dan dipenuhi keserakahan. Saat tubuh asli Wang Lin mengayunkan kapak, dia menyerang jiwa ketiga sebelum Wang Lin. Namun, Wang Lin telah melakukan 7 penyergapan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan hantu tua Zan melakukan apa yang dia inginkan? Meskipun Wang Lin tidak bisa menandingi budidaya hantu tua Zan, dia telah menyiapkan penyergapan. Saat hantu tua Zan berada dalam jarak 1000 kaki, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Penyergapan keempat, layar darah hantu. Hantu tua Zan tiba-tiba berhenti dan kebingungan muncul di matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat kabut berwarna darah muncul di hadapannya. Kabut berubah menjadi wajah merah seperti hantu dan melahap hantu tua Zan. Ilusi ini bahkan bisa menjebak Taoist 7 warna, jadi hantu tua Zan juga tidak bisa menghindarinya. Ketika hantu tua Zan dilahap oleh wajah hantu itu, dia segera duduk, dan ekspresinya terus berubah. Pada saat yang sama, kapak Wang Lin mendekati Taoist 7 warna, dan suara kapak yang terbang menembus kehampaan bergema. Wang Lin tahu pukulan ini tidak bisa melukai Taoist 7 warna, jadi dia bersedia menghancurkan senjatanya. Kapak pemisah surga hancur berkeping-keping, dan kekuatan penghancurnya pun keluar. Tubuh asli Wang Lin roboh dan darah berceceran di mana-mana. Namun, dengan tubuh abadi kuno, tubuhnya dengan cepat pulih saat dia mundur menuju avatarnya. Pada saat tubuh aslinya tumpang tindih dengan avatarnya, dia telah pulih sepenuhnya. Namun, darah masih mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan jatuh ke jubah putihnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Sedangkan untuk Taoist 7 warna, rambutnya berantakan dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia melangkah menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, ketiga jenderal dan penguasa bergegas keluar dari lautan api. Namun, tepat setelah mereka bergegas keluar, mereka berhenti, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Hantu tua Zan dikelilingi oleh awan kabut merah dan duduk di sana dengan wajah terdistorsi 1000 kaki dari Wang Lin. Rambut Taoist 7 warna berantakan, dia tampak seperti sedang dalam keadaan menyesal, seolah-olah dia gila. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, mereka hanya melihat hasilnya. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Penguasa dipenuhi rasa tidak percaya karena dia tahu betapa kuatnya Dao 7 warna dan hantu tua Zan. Kedua orang itu benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di hadapan Wang Lin. Hal ini menyebabkan hatinya bergetar. Jenderal Azure Dragon tersentak dan menatap Wang Lin dengan rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hal semacam ini menjadi lebih mengejutkan ketika ada perbandingan. Wajah kura-kura hitam menjadi pucat dan dia melihat sekeliling. Dia ingat Dao surgawi Wang Lin, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia bahkan merasa menyesal datang ke sini. Perasaan Vermilion Bird General lebih rumit. Sulit untuk menekan keterkejutan di hatinya. Ada juga selir ke-6. Dia baru saja lolos dari lautan api dan terluka. Sekarang dia melihat pemandangan yang mengerikan ini, ketakutannya terhadap Wang Lin muncul kembali. Namun sebenarnya, Wang Lin telah menggunakan 5 dari 7 jebakannya dan terluka. Avatar dan tubuh aslinya terluka parah. Jika bukan karena dia menahan nafas, dia pasti sudah jatuh pingsan. Dia telah tiba di sini lebih dulu dan menyiapkan penyergapan, tetapi dia masih terluka dalam kondisi seperti itu.
Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Taoist 7 warna. Niat membunuh 7 warna Dao terhadap Wang Lin telah mencapai puncaknya. Saat ini, dia dengan cepat mendekat dan mengangkat tangan kanannya. Dia bahkan tidak akan mengambil jiwa ketiga tetapi akan membunuh Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tenang. Saat Dao 7 warna mendekat, Wang Lin masih memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Dao 7 warna dengan tangan kirinya. Dao surgawi, melahap dunia. Pada saat ini, dunia bergetar dan celah raksasa muncul di hadapan 7 warna Dao. Dari kejauhan, celah ini tampak seperti mulut yang besar. Nether Beast muncul, dan tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan dingin dan kejam di dalam. Saat Taoist 7 warna mendekat, ia melahapnya. Begitu Nether Beast membuka mulutnya, ia melahap semua kehidupan. Beberapa dari murid 7 Dao Sekte berjuang untuk melepaskan diri dari lautan api. Saat mereka bebas dan melihat sekilas apa yang sedang terjadi, mereka tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Bahkan sebagian lautan api di langit dilahap oleh Nether Beast. Ekspresi ketiga jenderal berubah drastis, dan mereka memperkuat tubuh mereka untuk melawan. Namun, selir ke-6 tidak bisa melawan kekuatan hisap dan ditarik ke dalam mulut Nether Beast saat dia berteriak. Sang penguasa benar-benar terkejut. Dia memandang Nether Beast dengan wajah pucat. Saat pertama kali melihat Nether Beast, dia sudah menebaknya. Adegan di mana tuannya dilahap adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Saat pertama kali melihat Nether Beast, dia ragu-ragu dan tidak tahu karena ekspresi bodoh Nether Beast. Namun, melihat mata yang dingin dan kejam itu sekarang, penguasa tidak ragu untuk mundur. Ekspresi Dao 7 warna berubah, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Nether Beast dengan mata penuh kejutan. Surga, Dao surgawi. Nether Beast belum lengkap, jadi tidak bisa melahap orang yang terlalu kuat. Wang Lin mengetahui hal ini, tapi dia masih melakukan penyergapan kelima hanya untuk mengejutkan Taoist 7 warna. Bagaimanapun, Wang Lin tidak bisa menggunakan mantra stop pada 7 warna Dao. Dia tidak bisa menahan reaksi balik yang akan ditimbulkannya. Akibatnya, dia hanya bisa memanggil Nether Beast untuk menciptakan efek yang mirip dengan mantra stop. Penyergapan ke-6, Wang Lin mengungkapkan senyuman muram, tapi senyuman ini sangat lemah, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hal ini membuat senyumnya sangat gelap dan suram. Tangan kiri Wang Lin menyentuh tanah. Metode yang digunakan macan putih untuk mengendalikan kekuatan yang dipelajari Wang Lin dari Vermilion Bird generasi kedua bergema di seluruh tanah. Getaran itu menstimulasi Ivis yang sedang tidur dan bermutasi jauh di bawah tanah. Juga pada saat ini, lingkaran darah yang ditarik Wang Lin terbang ke udara dan batasannya menghilang. Bau darah dan energi asal tidak lagi tersembunyi dan meletus seluruhnya. Lingkaran darah ini terbang menuju 7 warna Dao. Saat Dao 7 warna tersadar dari keterkejutannya, lingkaran darah itu meledak. Aura dari lingkaran darah mengelilingi Dao 7 warna. Planet ini bergemuruh, dan suara gemuruh yang mendominasi yang telah tertidur selama bertahun-tahun datang dari dalam planet ini. Pada saat yang sama ketika suara gemuruh muncul, pasir kuning di planet ini melonjak ke atas. Pasir kuningnya berjatuhan seperti hujan dan membentuk tirai. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang teredam dari bawah tanah melonjak ke atas. Saat suara gemuruh bergema, seluruh planet mulai bergetar. Pasir kuning sebelum Wang Lin mulai tenggelam, dan suara gemuruh menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, seekor binatang mirip ular berlari keluar dari bawah tanah. Itu adalah binatang raksasa yang tertutup tanah, dan tebalnya 10.000 kaki. Bentuknya seperti cacing tanah raksasa, dan bagian yang menonjol adalah mulutnya. Dari jauh, mulutnya tampak menutupi sebagian besar wajahnya. Ia membuka mulutnya dan menyerang Dao 7 warna. Mata binatang itu masih tertutup, seolah tertutup permanen. Jika ia memiliki banyak tentakel di sekeliling tubuhnya, ia akan terlihat seperti ular Moongazal. Namun, saat ini terlihat sangat berbeda. Binatang itu langsung mendekati 7 warna Dao. Saat ia akan melahap Taoist 7 warna, tangannya membentuk segel dan menamparkan binatang itu. Telapak tangan 7 warna menghantam kepala binatang itu dan suara gemuruh bergema. Binatang itu mengeluarkan raungan yang keras dan didorong mundur sejauh 1000 kaki. Namun, kepalanya berputar dan menyusut,
dan berhenti sebelum menarik napas. Saat dihirup, tubuh Daoi 7 warna bergetar. Cahaya 7 warna dalam jumlah besar ditarik keluar dari tubuhnya, diserap oleh binatang ini. Ekspresi Daoi 7 warna berubah dan ekspresi ketiga jenderal juga berubah. Penampilan dan aura binatang ini sangat kuat dan menimbulkan gelombang di hati mereka. Ketika ketiga jenderal dan penguasa melihat binatang ini, mereka segera mengenalinya. Ini sebenarnya adalah Eye-Fish. Sang penguasa menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah si Eye-Fish dengan ekspresi serius. Benua astral abadi memiliki binatang bernama ikan mata. Sejak ikan itu lahir, hingga mati, matanya tidak pernah terbuka. Namun, ada legenda yang mengatakan bahwa begitu mata mereka terbuka, dunia akan berubah warna. Jenderal kura-kura hitam memandang Eye-Fish dan memikirkan serangkaian rumor. Eye-Fish bergerak dan menyerang Daoi 7 warna. Binatang ini menyimpan dendam, dan telapak tangan Daoi 7 warna telah membuatnya sangat kesakitan. Ia menyerang ke depan dan mulai melahap sekali lagi. Tubuh binatang itu terlalu besar, dan bagian yang keluar dari tanah hanya sebagian kecil. Meski begitu, saat ia menyerang ke depan, ia menutupi langit dan menciptakan bayangan besar. Niat membunuh muncul di mata 7 warna Daoi. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel sambil menunjuk ke langit. Kekuatan tarik gunung. Taois 7 warna meraung dan melambaikan tangan kanannya. Lengan raksasa 7 warna muncul di langit gelap dan meraih ke arah Eye-Fish. Dalam sekejap, lengan raksasa itu meraih Eye-Fish. Sang Taois 7 warna mengeluarkan raungan lagi dan lengannya terangkat. Bumi bergemuruh dan tubuh Eye-Fish setinggi 100.000 kaki ditarik keluar dari planet ini oleh tangan ilusi saat ia berjuang. Setelah ditarik keluar, tanpa ampun ia dihempaskan ke bumi. Planet ini bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Tubuh raksasa Eye-Fish mendarat di tanah. Darah ungu dalam jumlah besar menyembur keluar dan bercampur dengan pasir kuning. Jeritan menyedihkan keluar dari mulut Eye-Fish. Matanya yang tertutup bergetar saat ia berusaha membukanya. Pada akhirnya, ia tidak dapat membukanya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencegahnya membuka matanya. Namun, jeritan menyedihkan itu menyebabkan planet ini bergetar lebih hebat lagi. Saat Daoi 7 warna menoleh ke arah Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Planet ini bergetar dan suara gemuruh bergema. Di 8 gurun lainnya di planet ini, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Pasir kuning membengkak seperti gunung dari 8 gurun dan semuanya mengalir menuju tempat ini. 8 gunung besar membentuk garis lurus dan mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, 8 gunung tiba, dan pasir kuning runtuh membentuk 8 bayangan raksasa. Ini sama sekali bukan gunung, melainkan 8 Eye-Fish yang panjangnya 100.000 kaki. Selain yang pertama terluka parah, 8 lainnya keluar dari planet ini dan mengepung Taois 7 warna. Mereka semua membuka mulut dan menuduhnya. Bumi bergetar dan pasir kuning berhamburan. Wang Lin masih duduk di sana, dan dia menyingkirkan jiwa ketiga. Tangan kanannya masih memegang busur Li Guang, dan dia seperti patung. Dia tetap tak bergerak dengan busur di tangannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Serangan ini akan mengejutkan langit dan membuat para dewa hantu menangis. Saat ini, peluang ini telah muncul. Saat 8 ikan mata menyerang Daoi 7 warna, Wang Lin tiba-tiba berdiri. Tangan kanannya mengangkat busur dan tangan kirinya menarik tali busur. Dalam sekejap, dia menarik busurnya hingga seperti bulan purnama. Anak panah itu muncul di tali busur saat ditarik sepenuhnya. Anak panah itu menunjuk ke arah Taois 7 warna dan aura destruktif menyebar. Wang Lin sama sekali tidak ragu melepaskan tangan kirinya. Tali busurnya memantul tanpa ampun dan anak panahnya melesat ke arah 7 warna Daoi. Ketika panah Li Guang ditembakkan, dunia berubah warna, awan berserakan, bumi bergetar, dan langit meredup. Niat membunuh yang tak terlukiskan ditembakkan dengan panah dan merobek langit, dunia, dan setiap rintangan saat melesat ke arah 7 warna Daoi. Ekspresi penguasa menjadi pucat pasi dan dia dengan cepat mundur. Dia telah terbunuh 2 kali oleh panah ini, jadi rasa sakitnya terukir di hatinya. Mata ketiga jenderal itu dipenuhi ketakutan. Mereka juga pernah merasakan kekuatan panah ini sebelumnya.
Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Wang Lin telah menembakkan panahnya pada saat yang sangat cerdas, tepat saat 8 Avis menerkam. Ekspresi Daoi 7 warna berubah dan pupil matanya menyusut. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna menyelimuti tubuhnya. Tepat pada saat ini, 8 ikan mata mendekat. Saat suara gemuruh bergema, panah Li Guang milik Wang Lin menembus cahaya 7 warna dan mendarat di tubuh Taois 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Planet ini runtuh dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Wang Lin mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi dia masih memegang busur di tangannya. Ketiga jenderal itu terkena riak panah ini dan terbatuk-batuk darah. Mereka mundur dengan panik meninggalkan planet ini. Namun, pada saat ini, raungan kemarahan bergema dan 8 Avis berlumuran darah ungu saat mereka didorong mundur sejauh 10.000 kaki. Cahaya 7 warna di sekitar 7 warna Daoi menjadi terdistorsi dan segera meredup. Daoi 7 warna di dalamnya terungkap. Dadanya berantakan. Anak panah tersebut telah menembus dadanya, namun sang Taois 7 warna telah menangkap ujung anak panah tersebut, sehingga tidak dapat menembus dan menghancurkan tubuhnya. Wajah Taois 7 warna pucat, tetapi ekspresinya sangat tajam. Dia tanpa ampun mencabut anak panah dari dadanya. Darah menyembur kemana-mana. Dikombinasikan dengan ekspresi garangnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, saat dia menarik anak panahnya, 8 Avis mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Tubuh mereka gemetar saat darah menyebar, dan mata tertutup mereka terbuka sedikit. Mata ke-8 Avis terbuka sedikit, dan cahaya hitam menyebar. 8 ikan mata menyerang dengan marah ke arah 7 warna Daoi. Kali ini, tubuh mereka ditutupi oleh cahaya hitam dari mata mereka, membuat mereka terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin memegang busur di tangan kirinya dan cahaya keemasan muncul di matanya. Dia tidak ragu untuk menarik busurnya untuk kedua kalinya. Anak panah di tangan Taois 7 warna menghilang dan muncul di busur Wang Lin. Dia memandang Daoi 7 warna dan niat membunuh memenuhi matanya. Tangan kanannya mengendur dan anak panah kedua terbang seperti seberkas cahaya. Orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma melayang di kejauhan, tidak berpartisipasi dalam pertempuran gila ini. Saat mereka melihat Wang Lin menarik busur 2 kali dan merasakan energi yang kuat, ekspresi mereka berubah. Pupil mata lelaki tua bernama Ma menyusut dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang, jadi perasaan terkejutnya sangat kuat. Busur Li Guang sebenarnya ada di tangannya. Saya mengerti sekarang. Ketika dia pergi ke planet 5 elemen, selain mengandalkan Dao Surgawi, kartu as terbesarnya adalah busur ini. Ekspresi Yun Yifeng tenang, tetapi gelombang besar muncul di hatinya. Dia mengepalkan tangannya untuk menutupi kepanikan di hatinya. Dia merasa beruntung karena dia tidak memaksa Wang Lin mengambil busur ini. Dia tidak yakin dia bisa menahan satu pukulan darinya.